Bagi umat Hindu, upacara telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari agama. Upacara dalam agama Hindu merupakan bentuk upaya manusia untuk menghubungkan diri dengan Ida Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa, agar mendapat keselamatan dan tuntunan dalam hidup. Umat Hindu meyakini bahwa upacara agama atau juga dikenal dengan yatnya menjadi langkah yang harus diambil untuk menjalankan ajaran bakti dalam agama Hindu. Ada 5 jenis upacara yatnya atau biasa dikenal dengan pancayatnya. Meliputi dewa yatnya, pitra yatnya, resi yatnya, buta yatnya, dan manusa yatnya. Dewa yatnya adalah upacara persembahan suci kepada Tuhan dan sinar-sinar sucinya yang disebut dewa-dewi. Pitrayatnya adalah upacara persembahan suci bagi manusia yang telah meninggal. Resiyatnya adalah upacara penghormatan dan pemujaan kepada para resi yang telah memberikan tuntunan dalam hidup. Butrayatnya adalah upacara persembahan suci terhadap unsur-unsur alam. Dan manusayatnya sebagai upacara penyucian diri manusia. Baik pemirsa ANTP dimanapun berada beserta umat Hindu yang berbahagia, Om Swastiastu. Berbicara manusiayatnya, di sini berkaitan tentang bagaimana kita memahami bagi umat Hindu memiliki suatu kewajiban untuk melaksanakan rangkaian-rangkaian manusiayatnya untuk mengarahkan bahwa setiap umat Hindu memiliki kewajiban melaksanakan ritual yang berkaitan tentang manusiayatnya. Manusiayatnya ini berarti bagaimana kita melaksanakan suatu pengorbanan yang tulus ikhlas ke hadapan para manusia yang ada di alam semesta ini, karena bagi yang melaksanakan ini juga merupakan suatu kewajiban untuk melaksanakan manusiayatnya tersebut, baik yang melaksanakan maupun yang dilaksanakan ritual tersebut. Nah, ini kedua-duanya merupakan suatu keterkaitan, tidak bisa dipisahkan dalam pelaksanaan manusiayatnya. Umat Hindu meyakini sebagai makhluk hidup yang sempurna dan tinggi tingkatannya, manusia memegang peran utama dalam menciptakan harmonisasi dalam kehidupan. Oleh karena itu, amatlah penting bagi manusia untuk membangun spiritual dan menjaga kesucian diri. Untuk mewujudkan hal ini, ajaran Hindu mewajibkan umatnya melakukan upacara manusayati. Pembersihan secara lahir dan batin lewat upacara manusayatnya ini dianggap perlu agar manusia dapat menerima petunjuk dari Tuhan sehingga bisa hidup di jalan kebaikan dan kebenaran. Manusiayatnya dalam upacara itu penting. Pertama, bagaimana manusia itu menghayati pada kehidupan ini memiliki suatu kewajiban-kewajiban atau hutang-hutang yang harus dituntaskan dan yang harus dibayar. Yang kedua, manusiayatnya ini juga salah satunya bisa merupakan suatu peningkatan spirit dari kehidupan. Seperti juga bagaimana kita memberikan pendidikan-pendidikan terhadap anak-anak bahwa manusiayatnya itu penting
Terus ketiga, bagaimana juga manusia dalam pelaksanaan ritual-ritual itu karena ada kaitan perubahan-perubahan. Upacara Manusayatnya terdiri dari berbagai jenis upacara yang dimulai sejak manusia berada dalam kandungan hingga dewasa. Upacara Manusayatnya erat sekali hubungannya dengan catur purusa arta, yang artinya tingkatan atau jenjang dalam menjalani hidup, yaitu Brahmacari, Grehasta, Wanaprasta, dan Biksuka. Di dalam pelaksanaan upacara Manusayatnya, masalah tempat, keadaan, dan waktu sangat penting. Secara umum, upacara ini dilaksanakan pada saat anak mengalami masa peralihan. Umat Hindu meyakini masa peralihan merupakan masa yang kritis. Oleh karena itu, setiap manusia perlu diupacarai dan didoakan agar siap menjalani kehidupan dengan baik. Berbicara masalah jenis-jenis manusiaatnya atau ritual manusiaatnya, pertama ada yang disebut dengan upacara bayi dalam kandungan. Kalau diistilahkan dalam bahasa pendekatan bahasa Jawa kuno, upacara pagedong-gedongan. Ya, ini juga upacara 7 bulanan. Umur 7 bulan ini, janin yang ada di dalam kandungan itu diharapkan oleh keluarga itu supaya sempurna adanya. Terus yang kedua, ada bayi lahir, yang sering juga disebut dengan upacara dapetan. Nah, setelah lahir, ini ada proses lagi yang disebut dengan pepus-puser atau lepas plasenta. Jadi plasenta ini begitu lepas, diberikan juga upacara. Ada yang istilah Balinya ngekehin, kemudian lepas haon. Istilah-istilah itu juga ada pemberian nama pada waktu 7 bulanan tersebut. Kemudian ada upacara yang disebut dengan upacara 3 bulan. Jadi 3 bulan itu dilaksanakan rangkaian-rangkaian upacaranya itu seperti turun tanah atau kakinya diinjakkan dengan tanah. Nah, itu ada rangkaiannya nanti. Nah, sekarang selanjutnya ada upacara 6 bulan. 6 bulan ini weton. Weton itu memperingati hari kelahiran. Jadi hari kelahiran ini juga diperingati seperti Pancawara, Sabtawara ditambah Wuku. Nah, ini dalam ajaran agama Hindu itu, weton itu selalu diperingati dengan rangkaian upacara. Nah, setelah wetonan ini terus berturut-turut setiap ketemu 6 bulan sekali itu dilaksanakan. Kemudian selanjutnya ada upacara juga tumbuh gigi. Nah, tumbuh giginya itu diupacarai juga, ada upacara. Nah, setelah upacara tumbuh gigi, kemudian ada nanti meningkat dewasa. Nah, ada upacara yang disebut Raja Singa atau Raja Sewala. 2 istilah itu. Kemudian setelah Raja Singa, Raja Sewala, potong gigi. Nah, ini potong gigi. Kemudian setelah potong gigi sudah sangat dewasa. Nah, di sini akan ada acara, kalau dia nikah ada upacara perkawinan. Nah, begitu terus rangkaian ini itu semuanya upacara manusiaatnya. Maknanya itu bagaimana kita mendoakan sang atau bayi atau manusia yang diupacarai itu supaya perubahan-perubahan ini terhindar dari hal-hal yang negatif. Nah, ini yang menjadi makna yang paling utama. Kemudian yang kedua, bagaimana orang tua supaya merasa
memiliki kewajiban terhadap rangkaian-rangkaian ini menjadi pendidikan terhadap anak atau manusia yang ada, pendidikan dalam hal spiritual. Karena kalau tidak dibiasakan dari bertahap ini, anak-anak akan tidak ada spirit tentang keagamaan. Kemudian selanjutnya, bagaimana juga makna yang paling dalam kita wajib melaksanakan itu, karena kita ada rangkaian-rangkaian seperti kita harus membayar rangkaian itu. Om Swastiastu. Pemirsa ANTP dan umat Hindu dimanapun berada, pada kesempatan yang baik ini, yang hening ini, kami akan menyampaikan relevansi upacara manusia Yadnya dalam kehidupan masa kini. Jadi upacara manusia Yadnya penting dilakukan karena mempunyai makna yang sangat dalam bagi kita untuk meningkatkan spirit, kemudian untuk melihat perubahan-perubahan kehidupan manusia. Pelaksanaan manusia Yadnya ini dalam era sekarang ini juga akan menjadi pendidikan terhadap anak-anak atau remaja-remaja atau pemuda-pemuda kita bagi umat Hindu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pelaksanaan manusia Yadnya juga kaitannya bagaimana kita untuk mengurangi hal-hal yang perilaku negatif pada masa sekarang ini. Kita akan lebih mengarahkan bagaimana umat Hindu, masyarakat Hindu melaksanakan ritual ini supaya dapat bermakna bagi yang melaksanakan upacara tersebut atau bagi yang dilaksanakan upacara tersebut. Karena ini yang menjadi penting kalau kita melaksanakan berdasarkan kitab suci, ada mantranya, ada doanya, kemudian ada upacara daksinanya. Ini penting untuk melaksanakan pelaksanaan upacara manusia Yadnya. Masa kini yang kita harapkan bagaimana umat Hindu supaya melaksanakan manusia Yadnya itu jangan sampai berlebihan dalam arti kata istilah Bali itu jor-joran atau hanya memperhatikan prestise atau kita memperhatikan bahwa kita memiliki uang yang banyak kita melaksanakan ritual tersebut. Tetapi penting laksanakan yang jelas untuk mengarahkan bagaimana manusia Hindu dapat menyimak atau mendalami Yadnya manusia Yadnya tersebut dari rangkaian-rangkaian manusia dalam kandungan atau bayi dalam kandungan yang disebut dengan pegedong-gedongan, kemudian bayi lahir, kemudian bayi meningkat ke arah seperti lepas plasenta, kemudian 3 bulanan, 6 bulan weton. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana mengarahkan bayi atau yang sudah meningkat dewasa tumbuh gigi, kemudian setelah tumbuh gigi meningkat dewasa, melaksanakan upacara Raja Sewala atau Raja Singa, kemudian melaksanakan upacara potong gigi, kemudian kalau sudah dewasa melaksanakan upacara perkawinan. Dari perubahan-perubahan ini yang dilakukan, bagaimana harapan doa kita supaya betul-betul hal yang negatif itu tidak masuk ke dalam diri anak-anak atau umat Hindu. Hal yang baik selalu bisa diberikan terhadap anak-anak melalui upacara manusia Yadnya terhadap siapapun. Demikian juga bagi orang tua yang sudah meningkat kemampuannya, hendaknya menyesuaikan bagaimana kita sebagai umat Hindu supaya selalu menata tatanan manusia Yadnya ini dengan baik, tidak ada kesimpang siuran, dan tidak juga ada menyalahkan tatanan upacara-upacara, karena upacara ini penting bagi kita umat Hindu,
Kalau agama tidak ada upacara akan kering dia. Tetapi jangan berhenti juga pada tatanan upacara-upacara tersebut. Pemaknaannya, pengkajiannya cukup penting. Apa maknanya, apa tujuannya dari upacara-upacara tersebut. Ini yang kita harapkan dari pembina maupun sampai ke masyarakat dan bagi umat Hindu yang melaksanakan agar dapat menyimak dari makna-makna upacara tersebut, tahapan-tahapan tersebut. Selanjutnya, supaya dapat memberikan makna, ritual itu bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan. Begitu kita lebih sering mendekatkan diri kepada Tuhan, akan bisa kita menanggulangi hal-hal yang negatif menjadi positif. Terutama perilaku dalam kehidupan sehari-hari terhadap anak muda-muda atau anak sekolah, karena dari upacara agama akan mampu memberikan pandangan-pandangan terhadap anak bahwa kegiatan itu adalah bagaimana kita meningkatkan spirit dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Begitu dia anak-anak ingat kepada Tuhan, spiritnya meningkat, maka hal-hal yang negatif, pergaulan negatif akan menjadi menjauh. Maka penting pelaksanaan upacara manusianya dilakukan oleh umat Hindu dengan juga mencari landasan-landasan filosofi, dengan mencari etika-etika yang perlu dilaksanakan supaya jangan sampai kita melaksanakan upacara tidak berdasarkan filosofi, lepas dengan etika. Kemudian ritual ini akan menjadi tidak masuk di akal kalau filosofisnya ada, kemudian etikanya ada, kemudian selanjutnya kita melaksanakan upacara secara tahapan-tahapan dengan benar, maka manusianya itu akan bermanfaat bagi kehidupan kita umat Hindu sekalian. Umat Hindu yang kita hormati dan umat sedharma yang berbahagia, demikian saya dapat sampaikan beberapa hal, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.